Selamat datang di kelas Enjoy. Selamat belajar. Kalian pernah nggak sih lihat kalender terus mikir, kok isinya cuma angka sama tanggal merah doang ya? Gitu-gitu aja. Nah, gimana kalau saya bilang ada loh sebuah kalender di Lombok yang tiap bulannya itu punya cerita sendiri, beneran kayak buku dongeng. Yuk kita buka lembarannya bareng-bareng. Coba bayangin deh, sebuah kalender yang isinya bukan cuma penunjuk waktu, tapi sebuah buku dongeng tahunan. Setiap halamannya, atau lebih tepatnya setiap bulannya, itu cerita tentang apa yang mereka makan, apa yang mereka yakini, sampai gimana cara mereka menjalani hidup. Nah, inilah dia, kalender Lowat dari suku Sasak. Oke, ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita bakal mulai dari hidangan pembuka yang lezat. Terus kita napak tilas jejak-jejak sakral. Habis itu, kita masuk ke babak yang hening, sampai akhirnya ketemu sama lebaran yang ternyata punya gender. Gimana? Penasaran kan? Ayo kita lanjut. Baiklah, perkenalkan, karakter utama kita, kalender Rowat. Ini bukan kalender biasa ya, nama-nama bulannya itu kalau diibaratkan kayak rangkuman gosip setahun. Ada soal acara keagamaan, resep masakan turun-temurun, sampai ya curhatan suasana hati masyarakatnya. Unik banget kan? Oke, bab pertama dari kisah kalender ini ternyata dimulai dari dapur. Serius loh, dari dapur. Tahun baru mereka itu dibuka dengan aroma semangkuk bubur hangat. Dan bukan cuma satu, tapi ada 2 jenis bubur yang jadi nama untuk 2 bulan pertamanya. Nah, lihat deh, ada bubur putih atau bubur putih yang jadi simbol awal yang suci. Terus ada bubur beak, bubur merah, yang jadi pasangannya buat keseimbangan dan katanya buat nolak kesialan. Jadi ini tuh bukan sekedar sarapan pagi, ini adalah doa yang bisa dimakan. Keren banget ya. Kayaknya filosofi mereka itu simple ya. Awali tahun dengan perut bahagia, niscaya sisa tahunnya bakal lancar jaya. Haha, oke. Nah, setelah urusan perut aman, sekarang saatnya kita mengisi rohani. Yuk kita masuk ke babak yang lebih khusyuk. Jadi, kalau tadi kita ngobrolin soal rasa, sekarang kita bicara soal iman. Lembaran-lembaran kalender berikutnya ini isinya ditandai sama peristiwa-peristiwa penting dalam ajaran Islam, tapi pastinya dengan sentuhan khas bahasa Sasak. Kita lihat ya, ada bulan Mulut dari kata Maulid Nabi. Terus ada Mi'raj yang merujuk ke Isra Miraj. Lanjut ke Rowah dari kata arwah. Ini waktunya mendoakan para leluhur, sampai akhirnya Puase, yang ini sih jelas banget ya artinya bulan puasa. Setiap nama ini tuh kayak penanda di peta spiritual mereka sepanjang tahun, lengkap. Nah, setelah serangkaian acara yang padat merayap, kayaknya kalendernya sendiri juga butuh istirahat nih. Cerita kita sekarang memasuki babak yang sangat unik. 3 bulan yang isinya penuh ketenangan. Saking tenangnya, nama bulannya sama semua, yaitu Suwung. Suwung itu artinya kosong, hening, atau sunyi. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan kosong yang serem loh. Anggap aja ini kayak tombol pause di tengah-tengah film. Jadi ada momen buat tarik napas sejenak sebelum kita lanjut ke babak berikutnya yang pastinya lebih seru. Dan ternyata mereka serius banget soal pause ini, sampai dibagi 3 tahap. Ada suwung penembek, alias awal dari masa hening, terus ada suwung penengah atau bagian tengahnya, sampai akhirnya suwung penutup, akhir dari masa tenang. Ini nunjukin banget kalau mereka sangat menghargai ritme hidup, tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Oke, masa heningnya udah selesai. Sekarang siap-siap buat plot twistnya. Karena kalender ini ternyata punya konsep yang, gimana ya bilangnya, beda banget. Lebaran mereka itu ada versi laki-laki dan perempuannya. Hah? Gimana tuh maksudnya? Jadi begini, ada yang namanya Lebaran 9, yang artinya lebaran perempuan. Nah, ini tuh Idul Fitri. Kenapa perempuan? Karena dihudumkan dengan kelembutan, suasana kumpul keluarga yang hangat. Lalu, pasangannya ada Lebaran Mame atau lebaran laki-laki. Ini adalah Idul Adha yang identik dengan kekuatan fisik saat prosesi kurban. Penting dicatat, ini bukan soal siapa yang lebih baik ya, tapi lebih ke soal peran dan simbol. Ini tuh kayak merayakan 2 sisi dari satu koin yang sama. Keduanya beda, tapi saling melengkapi. Ada sisi feminin yang merawat kehangatan komunitas, dan ada sisi maskulin yang jadi pilar kekuatan. Harmonis banget ya cara mereka melihatnya. Oke, kita udah sampai nih di halaman terakhir dari buku cerita kalender ini. Jadi setelah semua kisah tadi, apa sih kesimpulan dari dongeng kalender Rowat ini? Satu hal yang pasti, ini jauh lebih dari sekedar jadwal.
Kalender Road ini tuh ibarat minuman racikan yang pas banget. Bahan utamanya adalah ajaran Islam. Terus dicampur sama bumbu-bumbu budaya lokal khas Sasak. Terakhir, diberi sentuhan filosofi hidup yang selaras sama alam. Hasilnya, sebuah kalender yang rasanya ya Sasak banget. Jadi intinya, kalender Rowot ini bukan cuma penanda waktu. Dia ini sebuah album foto, sebuah buku resep, sekaligus ya semacam kitab suci mini yang merangkum seluruh denyut kehidupan masyarakat Sasak. Cuma dari 12 nama bulan, kita jadi bisa kenal mereka luar dalam. Nah ini jadi bikin kita mikir ya, kalau kalender kita yang isinya Januari, Februari, Maret, plus tanggal merah kejepit nasional itu dibedah, kira-kira cerita apa ya yang bakal muncul tentang kita? Apa jangan-jangan ceritanya cuma soal nungguin libur panjang doang? Gimana petualangan kita menelusuri kalender Rowot tadi? Seru kan? Kalau kalian suka cerita-cerita unik kayak gini, jangan lupa ya, pencet tombol subscribe channel Kelas Enjoy, biar kita bisa berpetualang bareng lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa! Mari kita uji pemahaman kita hari ini. Aturan latihan soal online. 1. Silakan siapkan alat tulis dan lembar jawaban mandiri sebelum memulai video. 2. Simak setiap soal dengan teliti dan tuliskan jawaban Anda pada lembar tersebut. 3. Setelah sesi pembahasan selesai, hitunglah total jawaban yang tepat. 4. Wajib menuliskan skor akhir, jumlah benar, jumlah salah, di kolom komentar sebagai bukti partisipasi dan bahan evaluasi. 5. Setiap satu soal dikerjakan dalam waktu 40 detik. Gunakan waktu sebaik mungkin. Selamat mengerjakan.
Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini.